Gawat, makin panas. AHY sebut, buzzer fitnah dirinya gerakan mahasiswa, demo, tolak 3 periode. Di lain sisi, Skakmat, mengapa harga BBM di Malaysia sangat murah? AHY sebut buzzer fitnah dirinya, gerakan mahasiswa demo, tolak 3 periode, itu murni rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melancarkan kritik keras ke pemerintah, terutama soal rencana penambahan periode presiden. Hal itu disampaikan AHY saat menggelar safari Ramadan di alun-alun utara Yogyakarta, Rabu 6 April malam. Pemerintah mau mengamandemen supaya bisa terjadi 3 periode jabatan presiden. Jabatan itu dibatasi 2 periode, karena cukup sebenarnya, ujar dia. Ia pun menceritakan saat ayahnya SBY menerima tawaran serupa saat masih menjabat presiden. Namun, SBY, kata AHY, menolak usulan itu. Menurutnya, jika periode jabatan presiden diamandemen untuk diperpanjang, bukan tidak mungkin jabatan presiden kelak akan diusulkan tanpa batasan periode. Begitu lepas diamandemen, tambah 1 kali lagi. Setelah itu, nggak ada batas dan limitnya. Setelah itu, kenapa tidak seumur hidup sekalian, tuturnya. Ia menyebut pemerintah tidak memprioritaskan masalah rakyat hari ini. Kok rakyat susah, harga-harga naik, bukannya mencari solusi terbaik, tapi malah memperpanjang kekuasaan. Konstruksi berpikirnya tidak nyambung dari harapan rakyat, kata dia. Kondisi ini membuat rakyat bergerak. Namun, Partai Demokrat menjadi korban hoax, kampanye hitam, dan propaganda yang menyatakan Partai Demokrat ada di balik gerakan ini. Ini dilancarkan buzzer untuk membuat kita gagal fokus, ujarnya. AHY menyatakan tudingan tersebut keliru karena tak mungkin Partai Demokrat di balik gerakan rakyat. Kita bukan negara. Negara saja nggak mudah menggerakkan kampus. Kami di luar pemerintah, di luar kapasitas kami, katanya. Menurutnya buzzer tengah mencari kambing hitam lewat berbagai hoax dan propaganda itu. Padahal, gerakan itu murni dari rakyat, mahasiswa, dan buruh yang menyuarakan aspirasinya, kata AHY. Di lain sisi, sentil keras. Mengapa harga BBM di Malaysia sangat murah? Kenaikan harga BBM jenis Pertamax di Indonesia menuai polemik. Harga BBM dengan oktan 92 atau RON 92 ini melonjak dari sebelumnya di kisaran 9.200 per liter menjadi 12.500 per liter rupiah. Naiknya harga Pertamax berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang lebih murah karena bersubsidi, yakni 7.650 per liter. Di beberapa daerah, Pertalite dikabarkan juga mengalami kelangkaan. Sebelumnya Solar, yang merupakan BBM jenis diesel Pertamina, juga mengalami kelangkaan di beberapa SPBU. Jika di Indonesia BBM tengah jadi polemik nasional, tak demikian halnya di Malaysia. Warga negara jiran itu selama ini justru menikmati harga BBM yang relatif sangat murah dibandingkan para tetangga ASEAN. Harga BBM di Malaysia diperbarui setiap sepekan sekali, mengikuti peraturan resmi dari Kementerian Keuangan Malaysia. Harga BBM di sana dibedakan berdasarkan nilai oktan atau RON. Oktan adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan atau knocking yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran. Sedangkan RON merupakan singkatan Research Octane Number, yang artinya angka oktan didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium. Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin, terutama untuk mobil-mobil keluaran terbaru. Harga BBM di Malaysia ini juga rutin diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri di halal penggunaan KPDN HEP, semacam Kemendak di Indonesia. Harga ini berlaku untuk SPBU di Malaysia, tak terkecuali milik Petronas. Mengutip laman KPDN HEP, harga bensin terbaru per April 2022 dengan oktan 95 atau RON 95 dijual di Malaysia seharga RM2,05 atau jika dirupiahkan setara dengan 6.900 per liter rupiah dengan kurs 3.400. Dengan memiliki RON 95,
Praktis, BBM termurah yang dijual di Malaysia ini memiliki kualitas di atas Pertamax yang dijual Pertamina di Indonesia dengan RON spesifikasi 92 saja. Sementara Pertalite, Pertamina memiliki kandungan lebih rendah lagi, yakni RON 90. Lalu, untuk BBM diesel di Malaysia dipatok pemerintah seharga RM 2,15 atau sekitar Rp7.330. Untuk BBM dengan oktan lebih tinggi, yakni untuk bensin dengan RON 97 di Malaysia saat ini, dijual RM 3,83 atau setara dengan 13.075 sen per liter. Perlu diketahui, pemerintah Malaysia hanya memberikan subsidi untuk bensin RON 95, sementara RON 97 tidak disubsidi, sehingga bandrolnya mengikuti harga pasar. Kualitas RON 97 yang dijual di SPBU Petronas Malaysia ini mendekati produk Pertamax Turbo RON 98. Di SPBU Pertamina yang harga terbarunya saat ini adalah 14.500 per liter. Meski harga BBM di Malaysia relatif sangat murah, namun bukan berarti jadi yang paling murah di Asia Tenggara. Harga bensin di Malaysia hanya kalah oleh Brunei Darussalam, negeri jiran lain yang selama ini terkenal memanjakan warga negaranya dengan BBM murah. Dikutip dari laman Brunei Shell Marketing Company, sendirian Berhad BSM, harga bensin Shell reguler atau RON 90 dijual 3.800 per liter rupiah. Shell Super RON 92 5.500 per liter rupiah. Shell V-Power RON 95 8.500 per liter rupiah. Gaji di Malaysia lebih tinggi. Faktor lain yang harus diperhatikan selain menikmati harga BBM lebih murah, Malaysia juga memiliki GDP per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pada tahun 2020, GDP per kapita Indonesia adalah sebesar $3.869 Amerika Serikat atau setara dengan 55,57 juta rupiah. Sementara GDP per kapita Malaysia 3 kali lipatnya, yakni $10.401 Amerika Serikat atau setara 149,40 juta rupiah. Artinya, pendapatan penduduk Malaysia 3 kali lipat daripada penduduk Indonesia. Laporan Peabody yang dikutip The Malaysian Reserve juga menyebutkan bahwa Malaysia berada di peringkat kelima dalam hal rasio harga bensin paling terjangkau dengan gaji rata-rata setelah mengesampingkan negara-negara Timur Tengah, di mana satu orang warga Malaysia dapat membeli 1.700 liter bensin dengan satu kali gaji sebulan. Selandia Baru di peringkat keempat 1.852 liter, sedangkan Korea Selatan di peringkat ketiga dengan 1.908 liter. Di tempat kedua adalah Jepang dengan 2.006 liter. Australia menduduki puncak daftar, di mana satu gaji dapat membeli 3.783 liter bensin. Di luar grafik, sebagaimanapun untuk negara-negara petrodolar di Timur Tengah seperti Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab memiliki rasio lebih besar lagi, di mana satu gaji dapat membeli antara 4.900 dan 6.500 liter bensin. Subsidi BBM. Harga BBM di Malaysia yang relatif sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain tak lepas dari kebijakan subsidi pemerintah. Seperti halnya Indonesia, pemerintah Malaysia juga memberikan subsidi pada produk BBM-nya. Namun bedanya, Indonesia memberikan subsidi pada produk BBM dengan kualitas rendah, seperti solar subsidi, dan memberikan kompensasi pada bensin dengan nilai oktan RON 88 alias premium. Sedangkan Malaysia langsung memberikan subsidi pada produk bensin dengan kualitas dan nilai oktan yang lebih tinggi, yakni RON 95, yang secara kualitas oktannya berada di atas Pertamax yang memiliki RON 92. Dilansir dari Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz mengatakan, pemerintah Malaysia menghabiskan 2 miliar ringgit untuk mensubsidi bensin dan diesel pada Januari lalu. Nilai subsidi ini meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Sementara sepanjang tahun 2021, Malaysia menghabiskan 11 miliar ringgit untuk subsidi BBM. Pemerintah Malaysia berharap dengan skema subsidi negara untuk BBM, masyarakat rentan bisa terbantu dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, kenaikan subsidi perlu diimbangi dengan tambahan pendapatan
kata Tengku Zafrul Aziz. Bagaimana menurut pendapat Anda?